mau ganti piping intercooler dan piping filter stainless BRD seperti ini. Bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara menggantinya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ketemu lagi dengan saya Nik Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sedikit upgrade ya pada mesin Innova Reborn ini ya, yang dimana untuk jalur perpipaannya atau pipingnya akan saya ganti ya. Nah, apa yang akan saya ganti? Yang pertama, piping untuk filter ini ya. Jadi filter ini kan dia bahannya, nah ini bahannya karet ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini bahan karet, ini akan saya ganti. Lalu untuk piping untuk intercooler ini juga akan saya ganti. Ini bahannya karet, lemes sekali ya. Ini lalu untuk piping intercooler yang menuju turbo juga ini juga saya ganti, jadi sepaket ya. Jadi piping ini dapat dua piping untuk sebelah kanan dan kiri ya, setelah intercooler dan sebelum intercooler. Dan ini kita lihat untuk bahannya ini karet ya, jadi empuk seperti ini. Nah, kenapa saya ganti? Ya, untuk menaikkan bus ya. Jadi untuk mobil saya ini dia sudah remap. Jadi untuk busnya atau kompresi untuk turbonya itu sudah naik. Yang biasanya itu kalau nggak salah, kalau standarnya itu 15 PSI, tapi kalau kita sudah remap biasanya bisa sampai 18 sampai 20 PSI. Ya, nanti juga akan saya pasang juga untuk bus meter, tapi di next video, bukan di ini, bukan di video ini ya. Oke. Untuk penggantian piping itu ada yang mengatakan, ada yang bilang itu tidak bisa menambah tenaga, percuma, itu hanya aksesoris, itu hanya memperbagus penampilan. Ya memang benar ya, yang pertama akan memperbagus penampilan, jadi nggak kelihatan karet-karet seperti ini, jadi kelihatan nanti besi ya, kelihatan pipingnya besi. Lalu yang kedua, yang bisa dikatakan bisa menambahkan performa bagi mobil yang sudah di remap. Jadi kalau mesin yang sudah di remap itu PSI-nya, tekanan turbonya itu lebih tinggi dari standar yang biasanya 15 PSI, itu bisa sampai 20 PSI. Apalagi kalau sudah ganti turbo itu bisa sampai 30 sampai 35 PSI. Itu sangat disarankan untuk ganti piping, khususnya piping intercooler dan piping filter. Nah, kenapa harus ganti? Kita bisa lihat di sini bahannya. Kalau kita bisa lihat di sini, untuk bahan dari piping dari intercooler ini dia bahannya karet seperti ini. Karet kalau sudah berumur, rusaknya kalau nggak dia mengeras, dia akan lemes ya, atau melar seperti itu. Nah, kalau turbo dengan PSI tinggi, maka kalau karet dia kena tekanan tinggi, dia akan ngembang. Otomatis untuk tekanannya akan turun PSI-nya. Harusnya turbo itu mengeluarkan misalkan 35 PSI, tapi dengan melarnya karet itu bisa turun bahkan sampai 30 sampai 25 PSI. Jadi untuk busnya itu tidak bisa maksimal, atau tekanan PSI turbonya yang menuju ke ruang bakar jika turbonya sudah di-upgrade seperti itu. Yang kedua, jika kita sudah remap mesinnya, maka untuk PSI juga akan naik sekitar 20 PSI. Itu juga membutuhkan tekanan, yang dimana untuk selang ini, selang yang model karet ini dirancang untuk turbo yang standar atau yang belum remap. Jadi kalau mobil Innova Reborn-nya itu masih standar belum remap, memang tidak berpengaruh ya, kita ganti piping atau pakai standar seperti ini tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau sudah remap atau ganti turbo, itu sangat diwajibkan harus ganti pipingnya, karena sifat karet dia bisa melar kalau tekanan, dan lama-kelamaan karet itu kalau sudah berumur itu biasanya mengeras atau dia semakin lembek seperti itu ya. Oke, langsung aja akan saya bongkar ya untuk pipingnya. Sebelumnya untuk piping saya menggunakan merek apa dan apa? Saya menggunakan BRD. Jadi untuk pipingnya saya menggunakan BRD. Di sini kita bisa lihat satu persatu ya. Nah, ini untuk pipingnya, ini piping untuk bagian filter ya. Jadi ini nanti di atas ini. Nah, di sini dia menggantikan piping karet filter ini. Nah, ini piping saya pakai BRD lagi. Yang sebelumnya untuk downpipe front pipe saya juga pakai BRD. Nah, BRD Thailand ya. Ini BRD. Lalu ini untuk hostnya ya. Ini gunanya untuk di sini nanti. Nah, di sini ya menggantikan ujungnya ini. Jadi dia bahannya karet. Ya, tetap bahannya karet untuk ujung ke ujung. Tapi untuk pipingnya dia sudah full besi. Dan untuk BRD ini bagusnya dia tidak ada sambungan, tidak ada las-lasan.
Jadi dia benar-benar murni cor langsung masuk ke dalam seperti ini. Jadi dia benar-benar bersih utuh ditekuk. Ya, seperti itu, bukan seperti merek-merek lain yang ada sambung-sambungannya, itu sangat kurang ya. Jadi sambungan tekukan, kalau sambungan itu biasanya kan tekukannya tidak rata, itu bisa menyebabkan angin yang masuk itu tidak konsisten seperti itu. Ya, jadi kalau bisa, kalau ganti piping cari yang tekukan gini yang enggak ada sambungan, sama seperti ini ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah ganti downpipe. Ini juga BRD. Kita bisa lihat di sini, ini full murni ya, enggak ada sambungan, enggak ada tekukan. Begitu pula untuk yang bawah sana, yang front pipe-nya juga itu BRD. Ya, itu bagus, enggak ada sambungan, enggak ada las-lasan. Jadi murni langsung besi ditekuk. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk filternya tadi ya, beserta ini ya housingnya. Ini tinggal kita pasang aja beserta klem-klemnya, ini sudah dapat ya. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk pipingnya juga dapat klem-klemnya masing-masing untuk ujung-ujung masing-masing ya. Jadi ini pipingnya ini. Nah, di sini ini ada lubang ya, ini lubang untuk bus meter ya. Next video saya akan pasang bus meter, tapi di video ini saya pasang pipa intercooler ini dulu beserta pipa filternya. Nah, untuk posisinya nanti di sini ya. Jadi dia di dalam sini, menggantikan selang karet ini ya, seperti itu. Lalu yang ini juga, nah ini pipingnya juga, ini menggantikan yang sebelah sini ya. Nah, ini karet ini juga akan digantikan seperti ini ya. Posisinya ini nanti lurus ya, nggak nekuk seperti ini, nggak seperti selang bawaannya. Jadi dia lurus langsung menuju ke intercooler bawah sana ya. Ini akan saya ganti, saya akan lepas ya. Nah, untuk melepasnya, yang pertama kita akan lakukan lepas pada bagian piping filter dulu ya. Ini kita lepas, klemnya kita lepas, filternya, pokoknya ini bagian boxnya ini kita lepas ya. Ini kita lepas dulu seperti ini, kita keluarkan dulu untuk filternya. Nah, ini ya, ini tinggal kita lepas saja, kita keluarkan filter, lalu ini tinggal kita ganti aja, kita lepas bautnya ini ya, mudah, kita ganti sendiri pun juga gampang ya. Setelah ini ganti, nanti akan saya tunjukkan setelah terpasang. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mengganti piping dari intercooler ini. Yang pasti kita harus buka bagian grill ini karena intercoolernya ada di dalam sana. Nah, ini ya yang seperti radiator. Nah, tapi untuk hose-nya atau ujungnya itu di sana. Nah, itu ya. Nah, itu yang ada klemnya itu. Nah, itu kita harus menjangkau di sana, dan untuk yang bagian sini juga. Nah, itu ya. Jadi ini harus kita lepas grillnya beserta bumpernya. Ini harus kita lepas semua. Nah, ini untuk piping untuk filter udaranya ya, sudah terpasang. Pastikan klemnya ini masangnya sudah benar-benar rapat ya. Nah, untuk yang bagian atas ini saya tambahkan kabel tis karena supaya tidak ada rongga di sini. Ya, yang sebelumnya dia seperti ini, yang bahannya karet bisa melar saat ada tekanan, dan umur karet kita nggak tahu, bisa dia melar atau mengeras. Sekarang sudah full aluminium atau stainless ya ini ya, dan mereknya BRD. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal pasang lagi filternya dan box filternya ini ya, tinggal kita pasang lagi. Balikannya tadi melepas. Untuk bagian piping filter boxnya sudah selesai. Selanjutnya kita bongkar grill, kita ganti piping untuk intercoolernya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini sudah terpasang semua ya beserta box filternya dan filternya. Nah, ini piping untuk filternya sudah kepasang ya. Pastikan klem-klemnya ini sudah kencang semua bautnya. Kalau di sini ada sedikit rongga, itu kita kasih kabel tis tambahannya supaya dia lebih kuat. Lalu untuk bagian bawah juga sudah kepasang klem-klemnya yang menuju turbo juga. Nah, ini sudah kepasang. Yang sebelumnya bentuknya karet seperti ini, minimalis ya, dan dalamnya ini kita lihat ya. Nah, ini dalamnya dia seperti ini ya, ini karet. Sedangkan yang tadi ini bahannya sudah full besi, full metal, full aluminium, atau aluminium atau stainless ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah sepasang untuk piping box filter. Selanjutnya kita pasang untuk piping intercoolernya. Kita harus buka grill. Nah, untuk buka grill kita harus buka ini ya. Jadi ini kita buka, ada bautnya 1 2 3 4. Lalu ini grill atas nanti kita buka ya. Nah, setelah kebuka nanti di bawah sana ada baut-bautnya, nanti akan saya tunjukkan, khususnya yang ini juga. Ini bautnya jangan lupa ini dilepas.
Ya, setelah itu grill ini bisa kita tinggal tarik aja. Lalu selanjutnya kita buka bagian bumpernya ini ya. Ini harus kita buka. Di sini ada baut ya. Nah, ini ada bautnya. 1 dan 2 di sini. Berhubung saya sudah pasang ini body kit RD ya. Jadi dia bagian di dalam sini. Nah, ini ada bautnya. Nah, ini ya ada bautnya penguncinya. Nah, ini kita lepas. Nanti ini tinggal kita tarik aja, ceklek seperti ini. Ya, begitu pula untuk yang sebelah kanan ya. Nah, nanti kita buka di sebelah kanan sama seperti yang sebelah kanan tadi. Oke, kita lepas dulu bagian grill ini ya. Jadi bautnya ini sekali lagi 1, 2, 3, 4 dan 5 ini ya. Nah, setelah buka bautnya ini kita, nah ini ya ada seperti tonjolan ini ya. Nah, ini tonjolan segitiga ini. Itu kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah, kita tarik seperti ini lalu tinggal kita angkat untuk grillnya. Nah, ini ada 2, 1, 2, oh ada 4 ya, 3 dan di sana ada 1 lagi. Nah, itu 4. Kita tarik, nanti grillnya ini bisa keangkat ya, grill bagian atas. Selanjutnya kita buka bumpernya tadi, kita buka bautnya di bagian sisi sana. Lalu untuk di bagian bawah juga ada bautnya ya. Nah, ini ya, ini bautnya 1, 2, 3, lalu ini 4 ya, 5, 6 ya, ini juga aja 7, 8, ini 9. Jadi di bawah ini ada 1, 2, 3 ya, 4, 5, ini 6, 7, 8, 9. Jadi di pojok sana ada 3 ya, total di bawah ada 9 baut. Kita harus lepas. Lalu untuk atas tadi bagian yang baut grill ini, nah ini ya kita lepas. Lalu yang bawah sana, lalu yang bagian tadi yang saya tunjukkan di roda untuk pemasangan, nanti kita bongkar, kita pasang pipa BRD nya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, tahap pertama kita lepas bagian grill yang atas ya. Nah, itu sudah terlepas ya. Cara melepasnya tadi kita buka 3 baut ya, 4 baut, 1, 2, 3, 4. Perhatikan video saya sebelumnya tadi ya. Nah, setelah lepas selanjutnya, lalu ini gak usah dilepas, ternyata ini baut untuk yang grill untuk membuka bumper full ini, tapi dilepas saja juga nggak apa-apa ya. Setelah 4 baut buka, tinggal kita tarik sini ya, kita tarik paksa. Tadi gak sempat saya videokan ya, jadi kita tarik paksa sampai jedak seperti itu, maka dia terlepas. Jangan takut patah, memang seperti itu cara melepasnya ya. Oke, selanjutnya saya akan lepas bagian bumper ini dan bumper semua keliling ya. Caranya tadi sudah saya jelaskan ya, saya jelaskan lagi. Di sini ada 2 baut ya, 1 dan sini ada lagi 1. Jadi 2. Sebelah kiri juga sama ya. Lalu di sini kita buka juga. Ini baut yang ini tadi ya, 1 ya, tapi untuk baut ini nggak usah ya. Jadi kita buka baut 1 ini untuk bagian atas. Lalu untuk bagian bawah tadi ada 9 baut. Perhatikan video saya sebelumnya ya. Setelah itu ini maka bisa terlepas ya. Oke, saya akan lepas dulu, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini bagian bumper sudah terlepas ya. Nah, ini nggak perlu kita lepas full, kita lepas seperti ini aja. Yang penting kita bisa menjangkau. Nah, bagian intercooler ya. Nah, intercoolernya itu ini ya. Nah, ini intercoolernya. Jadi ini kita lepas. Jadi kita buka itu supaya bisa mengakses bagian ini ya. Nah, ini kita lepas, ini kita lepas ya. Nah, ini kan dia selang yang tembus ke sini. Nah, ini kita lepas juga. Yang lepasnya gampang ya, tinggal lepas bautnya aja ya, untuk kita gantikan dengan intercooler yang ini ya. Jadi ini untuk menggantikan yang sebelah sini ya. Jadi di sini ya, kita lepas dulu bautnya ini yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan juga ini kita lepas. Nah, ini ya bautnya kita lepas. Lalu untuk selangnya ini kita lepas dulu, nanti jangan lupa dipasang ya. Nah, ini kita lepas dulu ya selangnya. Lalu ini untuk baut itu yang bawah
Lalu untuk yang bagian sini nanti yang di throttle body ya, kita lepas semua ya. Setelah terlepas kita ganti dengan yang satunya ini ya, untuk pipingnya. Oke, saya akan lepas dulu baut-bautnya ya. Untuk melepasnya nggak perlu saya tutorialkan ya, tinggal kita lepas bautnya ini, kita lepas selangnya, lalu kita pasang piping yang baru. Oke, ini untuk piping intercooler yang sebelah depan kanan ya, sudah terlepas. Nah, ini seperti ini pipingnya, kita bisa lihat. Untuk bentuknya, untuk BRD ini sama persis ya, sama persis, dan ukurannya pun juga sama. Jadi pemasangannya PNP ya. Nah, ini kita lihat bedanya. Nah, ini bahannya ngempot sekali ya, ini sangat lemah sekali. Kalau kena tekanan PSI tinggi, ini bisa ngempot atau mengembang ya. Jadi untuk PSI nya atau busnya nanti bisa tidak stabil ya saat kecepatan tinggi. Nah, sedangkan yang BRD ini sudah full stainless ya, jadi bahannya ini bagus, nggak akan mengembang, nggak akan mengepis karena dia stainless. Paling-paling kalau rusak waktunya pun butuh lama sekali, tahunan, mungkin keropos atau apa ya. Tapi kalau stainless kan nggak akan keropos ya, seperti itu ya. Seperti ini, tinggal kita pasang aja. Tadi untuk melepasnya ini ada baut lagi ya, bagian sini dan bagian sini. Posisinya itu di sebelah sini ya. Jadi ini ada baut tadi di sebelah sini. Nah, ini ya, lalu di bagian atas itu, nah itu ada baut yang megangin ini ya, selang intercoolernya ini. Oke, langsung aja saya akan pasang intercooler yang baru ini. Nah, untuk yang sebelah kiri juga langsung saya lepas ya. Di sini ada klemnya yang menuju TB. Ini kita lepas klemnya ya. Selanjutnya lalu kita lepas bagian yang klem bawah ini ya. Setelah terlepas, lalu ini selang ini nggak perlu kita copot ya kalau kita nggak buka intercooler. Tinggal kita sisihkan seperti ini sehingga tidak menempel pada bagian ini ya, selangnya ya. Selanjutnya ini juga ada soket, ini jangan lupa dilepas ya soketnya ya. Oke, setelah itu ini tinggal kita lepas, bisa terlepas, kita pasang untuk intercooler yang baru ini. Oke, ini untuk selang intercooler yang sebelah kiri juga sudah terlepas ya. Nah, itu kita bisa lihat sudah terlepas kiri dan kanan. Ya, selang intercoolernya seperti ini ya. Kalau bahannya di sini yang bawah dia plastik kaku, dia yang di sini yang karet ngempos. Jadi ini yang resiko nanti bocor ya. Nah, seperti itu. Dan ini untuk yang baru ya, untuk BRD. Ini full stainless ya. Ini tinggal pasang. Nah, kalau kita bisa lihat di sini untuk bentuknya itu tidak sama ya. Memang seperti ini ya. Jadi dia posisi seperti ini. Jadi dia nanti untuk yang menuju TB ini dia tidak nekuk seperti ini ya. Jadi dia langsung lurus, ini yang bagus ya. Ada yang seperti ini tapi yang tekuk sama seperti ini itu kurang bagus. Jadi cari yang langsung lurus seperti ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya setelah terpasang. Ya, ini jangan lupa di sini ada sensor. Ya, ini ada sensor. Nah, ini jangan lupa ini dilepas ya. Ini menggunakan kunci berapa ya? Mungkin ini kunci 19. Kita lepas lalu dipasang sensornya di sini ya. Ini sudah ada tempatnya dudukannya ya, seperti itu ya. Setelah terpasang nanti jangan lupa soketnya dipasang kembali. Oke, selanjutnya saya akan pasang dulu untuk pipa intercooler ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekalian kita lepas ya. Nah, ini sudah saya lepas semua karena saya kerjanya di rumah, nggak keburu ya, jadi nggak kesusu. Jadi sekalian kita bersihkan aja intercoolernya ya. Nah, ini gampang, tinggal kita lepas saja bautnya ini 1 dan 2. Kita bersihkan intercoolernya supaya nanti kotoran-kotoran bekas wapuli itu hilang semua ya. Nah, kebetulan di mobil Innova Reborn saya ini wapuli sudah saya buang ke belakang. Tapi sebelumnya untuk pemilik sebelumnya itu kan dia nggak buang ke belakang, jadi dimasukkan di intercooler ini. Maka intercooler mungkin ada sedikit kotoran seperti wapuli atau uap-uap kotoran yang lainnya. Jadi saya sekalian lepas seperti ini, sekalian saya bersihkan. Oke, kita buka saja. Ini baut 10 2 biji. Nah, ini intercoolernya sudah terlepas ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dulu di sini. Nah, ini ada bekas-bekas uli ya. Jadi bekas-bekas penguapan dari uap mesin yang dimasukkan ke turbo dan intercooler, maka dia akan menimbulkan kerak uli seperti ini ya. Nah, ini ya, ini bukti kalau kita masukkan selang uap dari mesin ke turbo atau ke intercooler, maka akan menyebabkan kerak pada intercooler. Oleh sebab itu wajib kita harus buang
uap mesin itu ke belakang ya. Nah, saya contohkan lagi seperti ini. Nah ini ya, jadi ini uapnya saya buang ke belakang. Yang sebelumnya itu ini ya. Nah ini saya tunjukkan lagi, ini sebenarnya di luar topik ya, tapi bagi yang belum nonton, nah ini ya, ini kan uap uli dari mesin. Ini harus, ini biasa, ini kalau standarnya ini masuk ke bagian turbo ini, lalu masuk ke sini ya, lalu dikeluarkan di sini uapnya, maka masuk ke selang tadi itu ya, selang ini ya. Nah masuk ke situ, lalu masuk ke intercooler tadi yang kita lepas ya, lalu dia menuju ke bagian sini dan masuk ke bagian ini ya, throttle body. Nah kalau kita lihat di sini untuk throttle body ini masih bersih ya. Sebelumnya saat saya lepas selang uap mesinnya itu saya bersihkan sehingga ini selalu bersih ya, setelah saya buang ke belakang untuk uap uli atau blowback gasnya seperti itu ya. Jadi ini sudah saya buang ke belakang ini selangnya. Nah ini ke belakang tadi yang dekat knalpot, yang harusnya itu dia masuk sini dan keluar ke lubang turbo ini, masuk ke intercooler ya, lalu masuk ke TB ini ya, seperti itu. Jadi ini pembuktian kalau kita buang uap mesin masuk ke bagian turbo dan intercooler itu akan menyebabkan kotor ya, yang tadi kita bisa lihat. Ini kita lihat lagi ya. Nah ini kotoran yang di intercooler. Nah itu hitam itu uli ya. Nah itu bagian luar aja yang kelihatan, belum bagian dalam ya. Nah seperti ini bagian yang sebelah sini. Kita coba lihat. Nah itu ya. Nah pasti di dalam itu kotor ya. Sekalian tadi lepas, sekalian kita bersihkan aja ya bagian intercoolernya ini ya. Ini kita bersihkan. Saya akan siram dari sini dengan bensin aja nggak apa-apa ya, pertalit. Jangan pakai air, jangan pakai cairan lainnya ya. Jadi pakai pertalit dulu. Setelah kita gojak, kita bersihkan seperti itu ya. Oke, ini akan saya siram dulu dengan pertalit, saya kocok ya, sehingga nanti intercooler ini jadi bersih. Oke, ini intercoolernya tadi sudah saya isi bensin ya dari sini, tapi bagian bawah saya tutup plastik lalu saya kocok. Kita lihat ini kotorannya. Ini kotoran bekas dari penguapan uli ya, yang kita masukkan ke bagian intercooler ya, seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk uap uli yang dimasukkan ke turbo intercooler itu sangat tidak disarankan ya, sehingga menyebabkan intercooler kotor. Kalau kotor tersumbat maka performanya pun akan berkurang. Ini kotorannya ya, tadi saya kocok 2 kali, yang kedua sudah bersih ya. Selanjutnya ini kita tiriskan, kita tunggu sampai kering ya. Sekalian ini kita cuci ya pakai sabun, kita cuci supaya dia sirkulasinya itu lebih lancar. Oke, ini saya tunggu sampai kering, saya cuci lalu saya pasang lagi ke mobil. Oke, intercooler sudah terpasang ya. Ini sudah terpasang untuk intercoolernya yang tadi kita bersihkan. Lalu untuk pipingnya, ini bracketnya juga jangan lupa housingnya dipasang, dikencangkan ya. Dan itu yang sebelah kiri juga, ini jangan lupa untuk bracketnya dikencangkan, jangan sampai ada bocor ya. Nah lalu untuk bagian atas juga, ini kita bisa lihat di sini housingnya kita kencangkan ya, bracketnya ya, beserta saya tambahi kabel tis ya supaya lebih kuat ya. Jadi ada double pegangannya ya. Dan di sana untuk soketnya sensor, nah itu jangan lupa ditancapkan lagi ya. Yang tadinya itu dibuka dengan kunci 23. Dan ini untuk selang baliknya dari intercooler menuju ke TB ini jangan lupa juga dipasang ya. Ini yang selang menuju intercooler, selang kecil ya, ini dipasang. Jangan lupa semuanya dikembalikan seperti semula tadi ya. Lalu ini untuk housing yang depan sebelah kanan yang ke turbo, ini jangan lupa bracketnya dipasang, dikencangkan. Lalu untuk bracket yang piping filter ini jangan lupa dikencangkan dan dipasang ya. Yang pasti jangan sampai ada yang bocor ya. Nah ini setelah kita pasang semua intercooler dan pipingnya, selanjutnya saya akan pasang bumpernya ya. Jadi bumpernya ini akan saya pasang kembali seperti semula ya. Untuk yang sebelah kiri tadi, yang sebelah kanan juga ke bracketnya. Nanti kita akan coba di jalan setelah terpasang. Nah ini bumpernya sudah terpasang kembali ya, seperti semula kita sudah pasang ya. Dan ini sudah pipingnya sudah full
stainless ya, jadi bukan karet lagi untuk yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri, piping dari menuju intercooler serta piping yang box filter. Nah, kita lihat di sana juga. Nah, itu ya sudah terpasang di intercoolernya ya. Serta bracketnya pastikan sekali lagi kencang ya, jangan sampai bocor supaya nanti busnya atau PSI-nya tidak bocor ya. Oke, setelah itu kita akan coba di jalan ya, bagaimana perbedaan setelah pasang piping stainless BRD ini. Oke, sekarang saya sudah di jalan ya, kita coba tes di jalan apakah ada perbedaan dari akselerasi setelah kita ganti piping intercooler dan piping filter menggunakan BRD ya, atau menggunakan yang stainless, baik itu merek BRD atau merek yang lainnya ya, itu sama aja. Yang pasti untuk pipingnya sudah bukan karet, jadi sudah full stainless, jadi karet nggak akan mengembang lagi kalau kita kena tekanan boost dari turbo atau PSI yang tinggi. Khususnya untuk mobil yang sudah remap dan sudah ganti turbo, itu wajib ganti pipingnya ya. Dan ini setelah saya coba ya, saya rasakan ini untuk tarikannya ini nah lumayan enak ya, lumayan ada sedikit dorongan lah. Kalau mobil itu seperti ada yang dorong dari belakang, ada powernya itu enggak ngempos ya. Kalau sebelumnya itu saya tarik seperti ini, dia ngempos dulu lalu langsung jalan. Kemungkinan itu busnya dari turbonya itu belum keisi penuh karena pipingnya yang karet ya. Jadi mungkin dia melar dulu, baru keisi anginnya banyak, lalu PSI-nya cukup, lalu dia ngebus ke bagian turbonya seperti itu ya. Tapi ini setelah saya ganti pipingnya, ini nggak ada ngeleknya ya. Jadi sudah minim ngelek, ada ngeleknya sedikit sekali, tidak seperti sebelumnya, minim sekali ngeleknya ya. Jadi ini saat saya gas seperti ini, loh, ini langsung enak ya, naiknya enak, cepat ya. Nanti akan saya coba kalau ada kesempatan jalan sepi, saya coba di kecepatan akselerasi ya. Nah, ini kesimpulannya setelah saya ganti memang lebih enak ya. Jadi piping itu wajib, sekali lagi untuk yang mobil sudah remap dan sudah ganti turbo, itu wajib pipingnya. Tapi kalau mobil masih standar ya mungkin tidak begitu berasa ya, karena PSI-nya itu tidak tinggi atau kecil ya, karena bawaannya selang yang karet itu kan memang dirancang untuk turbo-turbo yang standar, mobil yang standar belum remap seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah remap ya pastinya membutuhkan piping yang lebih bagus ya, supaya PSI-nya, bosnya itu tidak turun ya. Nah, ini coba saya akselerasi ya, jadi 30, saya gas. Nah, naiknya cepet ya, sudah langsung ke 70, 80 ya. Jadi untuk penggantian piping di intercooler itu memang disarankan ya. Itu sudah saya coba untuk akselerasi, enak, mantap ya. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi tutorial cara mengganti piping intercooler di Innova Reborn. Di Innova Reborn diesel, di Fortuner diesel itu sama ya. Yang VRZ yang 2GD itu sama pipingnya, dan cara bongkarnya pun kurang lebih sama, karena mesinnya basicnya dia sama ya. Seperti itu. Ini sudah saya coba ya. Untuk tadi untuk pemasangan dan pembersihan intercooler pun sudah saya lakukan ya. Setelah kita bongkar, sekalian saya bersihkan intercoolernya. Jadi yang mau tutorial cara membersihkan intercooler ada di video ini sekaligus ya. Jadi video ini penggantian piping intercooler dan pembersihan intercooler sekaligus. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi yang mau mengganti piping intercooler dan membersihkan intercooler. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.